Adrenalin, satu kata yang berkaitan sama rasa yang campur aduk. Ada rasa takut, melepas stres, dan senang sekaligus yang kita rasain di situasi menegangkan. Kita bisa melihat keindahan sunrise dan sunset dari atas sini. FYI, spesialnya kita bisa datang ke sini jam berapapun. Soalnya buka sampai 24 jam. Selain buka sepanjang waktu, bentuk bangunannya juga unik loh. Bentuknya heksagonal dan tingginya mengerucut 4 tingkatan seperti tumpeng. Dibangun di kawasan perbukitan menoreh. Jangan lupa naik ke puncak paling atas, soalnya ada spot mirip helipad. Jangan lupa juga abadikan foto di sini ya, karena ini spot selfie tercakep. Nah, ingat kan bentuk bangunannya mirip tumpeng? So pasti kita nggak boleh ngelewatin hidangan khasnya, yaitu nasi tumpeng putih, bukan nasi kuning. Lengkap dengan lauknya, ada ayam goreng, bawang jagung, keripik kentang, dan tumis daun pepaya. Tumpeng kan bentuknya mengerucut dan tinggi, jadi melambangkan keagungan Tuhan. Dan juga media doa untuk orang-orang Jawa sebagai ucapan syukur. Makanya lokasi ini dinamakan Tumpeng Menoreh, supaya menjadi doa baik dan rasa syukur. Tapi ke spot makanan nasi tumpeng ini perlu perjuangan, Besti. Perjuangan yang memacu adrenalin loh. Naik turun tangga? No. Jalannya berliku-liku? No. Bukan itu semua, Besti. Yang benar, karena kita berada di ketinggian, kita harus turun naik. Tapi bukan jalan kaki, lebih menghemat tenaga dan gak bikin capek kok. Soalnya kita bakal naik turun menggunakan gondola. Bukan gondola kereta gantung ya. Gondola ini seperti lift yang mengantarkan kita naik dan turun. Ada 2 gondola yang digunakan, satu untuk naik dan satunya lagi untuk turun. Aslinya lift gondola ini berkapasitas 2 ton. Tapi supaya lebih safety, kapasitas maksimalnya hanya 4 orang saja. Kita akan merasakan sensasi naik atau turun di dalam gondola selama 1 menitan sepanjang 100 meter. Jadi kita bisa menikmati pemandangan karena lift gondola ini melajunya pelan kok. Untuk menikmati sepiring tumpeng, kita harus merasakan sensasi naik gondola lift yang menantang keberanian. Tapi masih ada lagi nih, wahana pacu adrenalin. Berpetualang dengan mobil jeep, udah tahu dong mau kemana? Yap! Kita mau jelajah trek hutan pinus, off-road lo Besti. Kita akan diajak mengelilingi hutan selama kurang lebih 2 jam perjalanan. Jalan yang kita lewati tentu aja nggak mulus. Banyak gundukan tanah dalam kondisi basah, berlumpur. Wah, ini sih bakal menambah keseriusan nih. Tenang aja, sudah punya jam terbang tinggi. Untuk mengemudikan kendaraan di trek off-road memang butuh konsentrasi tinggi dan kenal dengan spesifikasi mobilnya. Mobil yang bisa melewati medan jalan menantang kayak gini, bannya menggunakan permukaan kasar MT atau mud terrain dengan penggerak 4x4. Kalau melewati jalur tanah kayak gini, harus pelajari jalurnya. Apakah berair, tanah yang gembur, atau kombinasi antara tanah dan lumpur. Biasanya, trek sulit seperti ini bisa dilewati dengan mode 4L low. Soalnya, jalan seperti ini akan terasa berat, jadi mobil bisa lolos dari handicap. Saat melewati trek berlumpur, juga gunakan mode yang sama. Jangan menginjak pedal gas terlalu dalam, supaya tetap terkendali dan lancar melewati lubang penuh lumpur. Oh iya, yang jelas penumpang harus siap-siap kotor, karena kena cipratan tanah ya. Selesai melewati trek menantang, kita diberikan kesempatan untuk foto di tengah-tengah hutan pinus. Tapi, fotonya anti mainstream. What? Kita foto di atas mobil, tapi posisi mobilnya menanjak ke atas pohon. Eits, tenang, ini aman kok. Tapi kok bisa sih mobilnya keangkat kayak gitu? Yuk, tunjukin caranya. Pengemudi memasangkan tali di bagian depan mobil. Terus, tali disangkutkan pada pohon. Tali ini bantu mobil supaya bisa terangkat ke atas dan menahan bebannya. Mirip ngangkat mobil pakai dongkrak gitu deh. Nah, cakep. Mobil sudah miring dan tahan menopang beban. Waktunya foto-foto.
Wisata off-road menantang tapi mengasihkan ini bisa kita nikmati seharga Rp550.000 per mobil dengan kapasitas 3 penumpang. Lokasi wisata tumpang menoreh ini letaknya ada di antara Magelang dan Kulon Progo. Jarak tempuh dari Yogyakarta kurang lebih 35 km. Kalau datang pagi-pagi, enaknya ngopi hangat biar badan gak terasa dingin. Kopi ini makin nikmat dan experience-nya berbeda dari ngopi di kafe. Soalnya yang ini ngopi dari ketinggian 950 mdpl. Wow banget nggak tuh? Kopinya pun serba lokal. Ada kopi Benowo dari Purworejo, kopi Mbajing dari Kulon Progo, dan kopi liar atau merah dari Magelang. Selain ngopi-ngopi, restoran ini menyediakan aneka kuliner. Ada yang berkonsep prasmanan dengan aneka menu Nusantara yang bisa kita ambil sendiri. Nasi bakar, sayur-sayuran, ayam mangut lele, garang asem, sate telur. Bisa kita pilih sesuka hati. Harganya ramah di kantong, mulai dari 2.500 sampai 20.000. Makanan dan minuman yang disajikan ini adalah masakan warga sekitar Gelang Projo. Jadi selain mengembangkan destinasi wisata, ini juga sekaligus membantu meningkatkan potensi masakan warga lokal. Akhirnya jadi juga tumpeng ayah. Hasil ayah begadang semalam ini. Po Ipe, nih Enyeng udah masakin lauk spesial buat numpangnya Po Ipe. Widih, tumben senyeng baik sama ayah. Enak kagak tuh nyeng ayamnya? Pasti enak dong Po. Buatan Enyeng, apa sih yang gak enak? Ya udah, Enyeng pergi tidur dulu ya Po. Dah. Iya deh nyeng. Asik, tandanya udah matang nih ayam. Pucung gak bus? Ya ilah si Enyeng ngerjain ayah. Pantesan aja kagak ada aroma-aromanya.